kita semua. Perkenalkan, nama saya Erli Astuti. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG Daljak kategori 2 Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Dengan nomor peserta PPG 2019-008-15227 dan NIM PPG 2206502010063. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan materi teks laporan hasil observasi dengan subtopik menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, ayo Afi, disiapkan teman-temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat berguna untuk masa depan. Amin. Pembelajaran hari ini, oh ya, sebelumnya kehadiran siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Oh, masuk semua? Ya. Ini ya. Tunggu Rangga. Rangga, keterangannya apa? Izin. Oke. Semuanya masih semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Kita sebelumnya ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Oke. Sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah siap semua, maka kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Untuk Simpani, Dijen silakan. Yang lain berdiri. Menyanyikan lagu Mas SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Sudah siap? Oke. Terbangkan gapai cita-cita dengan giat belajar di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung nan jaya. Tampil berilmu Muhammadiyah serta berakhlak mulia. Itulah tujuan utama, masa depan kan cerah. Hormati guru, orang tua, taat pada pencipta, bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, berlandaskan Al-Quran Sunnah, selalu jadi pedoman. Tegakkanlah ajaran Islam, berkah hidup bahagia. Tegakkanlah ajaran Islam, berkah hidup bahagia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pembelajaran kita pada pagi ini tentang merangkum teks laporan hasil observasi. Sebelumnya pembelajaran minggu lalu
masih ingat tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Iya, pengertiannya apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Ya, sama masih ingat ya. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu pengamatan suatu objek, baik itu benda, hewan, tumbuhan, dan situasi atau tempat wisata. Oke, kita lanjut. Strukturnya, masih ingat strukturnya ada berapa? Tiga, apa aja? Pernyataan umum, kemudian Habis itu deskripsi bagian, dan kesimpulan. Iya, masih ingat ya. Sekarang kita bahas tentang tujuan pembelajarannya dulu, tentang keterampilan. Coba dibacakan ya. Sama. 1. Melalui model pembelajaran problem based learning, serta didik dapat menentukan gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, pelengkapan struktur dan kaidah, pilihan kata, kalimat dan tanda baca dan juga isyarat. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran pada pagi ini kalian dapat menemukan gagasan pokok dan dapat menulis rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya. Sekarang kalian harus tahu ciri tujuan dari teks laporan hasil observasi. Ayo, Zaskia. Apa? Disusun secara cermat, sifat meyakinkan, dapat diistimewakan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum, merinci objek secara sistematis. Dari sudut ilmu. Iya, ada 7 ya. 7 tujuan dari isi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian harus tahu apa itu isinya, dari disusun secara cermat, terus bersifat meyakinkan, dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi fakta ya, benar-benar nyata dari pengamatan tersebut. Kemudian objek yang dibahas bersifat umum dan merinci objek secara sistematis. Nah, sekarang kalian harus tahu langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Ayo dibacakan. Ya. Membaca keseluruhan teks laporan hasil observasi. 2. Memahami isi teks laporan hasil observasi. 3. Menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Ya, jadi kalian dalam menemukan gagasan pokok dan merangkum, kalian harus membaca keseluruhan teks laporan hasil observasinya, kemudian memahami isinya, dan terakhir menemukan ide pokok paragraf. Kalau ide pokok itu pasti berada di mana? Awal paragraf ya kan? Jadi ide pokok ini ada pada setiap paragraf atau jadi di dalam paragraf itu ada ide pokoknya yang harus kalian dapat dari teks yang dibaca ya. Kemudian cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ayo ada yang membacakan? Ayo Ayu. Ya. Kesimpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk kata konkret. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Kesimpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk gagasan pokok. Ya, jadi dalam simpulan ini kita harus tahu apa itu bentuk peta konsep dan bentuk gagasan pokok. Kalau peta konsep berarti peta konsep itu seperti bagan ya.
jadi dalam peta konsep itu kalian harus mencari dari mana deskripsi umumnya, kemudian deskripsi bagiannya, dan terakhir kesimpulannya. Baru kalian dapat apa itu gagasan pokok dalam suatu teks laporan hasil observasi. Coba dibacakan, siapa yang membacakan langkah-langkah ya? Ayo. Mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. Mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi insight. Berangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat prioritas berdasarkan pokok-pokok pembahasan dan kelanjutan. Penting rangkuman baik dari Iya, jadi ada 4 langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mencatat teks yang akan dirangkum, kemudian mencatat pokok-pokok gagasan, merangkai kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri. Jadi pakai kalimat sendiri ya merangkainya. Jadi tidak harus mengikuti yang ada di buku. Dan terakhir adalah menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Kalau menyunting itu namanya mengedit ya. Sudah dari sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, sekarang kita pembagian kelompok ya. Seperti kemarin kelompoknya ada 4 ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini ada buku pengetahuan, ada 4 ya. Buku pengetahuannya ada 4 dari Kamus Visual Hewan, kemudian budidaya manggis, budidaya kacang tanah, dan terakhir budidaya nangka dan jambu biji. Jadi setiap kelompok harus membaca buku pengetahuannya. Ya. Ya, kacang tanah. Jadi setiap kelompok harus membacanya lalu mencari dokumen dan kesimpulannya. Iya, Wafi. Kelompoknya duduk secara berkelompok ya. Oke. Yang ini. Nanti kalian tuangkan isinya dalam karton ini ya. Balik ya. Oke, setiap kelompok sudah dapat LKPD-nya ya. LKPD-nya kalian harus mencari buku pengetahuan itu, dicari isi dan rangkumannya. Jadi kalian baca per bab, dibaca. Kemudian kalian diskusikan mana yang ide pokoknya, di bab mana. Kalian tulis di bagian karton tadi, kemudian menjadi kesimpulan. Ibu beri waktu 20 menit. Oke, yang ibu nilai kerjasamanya. Ya, ini ibu ambil ya. Baca buku pengetahuannya per individu ya. Jadi dibagi bacanya. Sudah dicari ya ide pokoknya, dibaca buku pengetahuannya. Yang kelompok 1 tadi mana? Kelompok
Ini kelompok berapa? Kelompok manggis ya? Tadi bukunya tentang budidaya manggis kelompok berapa? Dua ya? Ya. Baca babnya. Apa itu budidaya manggis? Bagaimana cara menanamnya? Ya. Untuk kelompok ini, kelompok tiga ya? Kita kacang tanah, ya budidaya manggis mana? Baca ini ya. Iya, bagus baca, cari ke pokoknya, kemudian baru apa itu kacang tanah dan bagaimana cara ya, ya. Kemudian kelompok ini, kelompok 4 sama saya apa? Budidaya. Ya. Menambah. Ya, ya dicari ya, apa budidaya? Oke, saudara siap? Maju. Kelompok 3. Boleh kita apa? Budidaya kacang tanah. Silakan. Oh, single ini ya, Nak? Iya. Single ini ya, Nak? Ih, gak pakai sepatu. Baca? Iya, dibagi bacanya. Jadi ide pokoknya apa saja dan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Yang lain tentang budidaya kacang tanah. menanggapi. Budidaya kacang tanah atau Arachis hyphogae. Kacang tanah merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan petani di Indonesia. Bentuk tanaman kacang tanah berupa semak yang berasal dari Amerika Selatan, tepatnya berasal dari Brasilia. Penanaman pertama kali dilakukan oleh orang Indian atau suku asli bangsa Amerika di benua Amerika. Penanaman berkembang yang dilakukan oleh pendatang dari Eropa. Kacang tanah ini pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad 17. Dibawa oleh pedagang Cina ke Portugis. Nama lain dari kacang tanah adalah kacang una, suuk, kacang jebrol, kacang Bandung, kacang tuban, kacang pele, kacang banggala. Bahasa Inggrisnya kacang tanah adalah peanut atau brown. Jenis tanaman. Sistematika kacang tanah adalah sebagai berikut: kingdom atau tumbuh-tumbuhan, divisi sprematopita atau tumbuhan berbiji subdivisi, Angiospermae atau berbiji tertutup. Ini ya. Apa sih? Varietas kacang tanah unggul yang dibudidayakan para petani biasanya bertipe tegak dan berumur pendek atau genjang. Varietas unggul kacang tanah ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada daya hasil tinggi, umur pendek antara 85 sampai 90, hasilnya stabil, tahan terhadap penyakit utama, karat dan bercak daun. Toleran terhadap kekeringan atau tanah. Ada yang baca? Oh ya. Varietas kacang tanah di Indonesia yang terkenal yaitu pertama kacang brul berumur pendek 3-4 bulan. Yang kedua kacang Cina berumur panjang 6-8 bulan. Kacang hole merupakan tipe campuran persilangan antara varies yang ada. Kacang hole tidak bisa disamakan dengan kacang waspada karena memang berbeda. Manfaat tanaman di bidang industri. Manfaatnya ya? Iya, manfaat kacang tanah. Manfaat tanaman di bidang industri digunakan sebagai bahan untuk membuat keju, mentega, sabun, dan minyak goreng.
Hasil sampingan dari minyak dapat dibuat bungkil ampas kacang yang sudah dipipit, diambil minyaknya, direbus, digunakan juga sebagai bahan pakan ternak serta tepung hijau sebagai bahan pangan dan serta vitamin A, B, C, D, E, dan K juga mengandung mineral antara lain kalsium, klorida, ferro, magnesium, fosfor, kalium, dan sulfur. Sudah? Sudah sampai mana? Ini kok. Ini pokoknya sudah semua dibaca kesimpulannya. Iya. Dari satu. Media tanaman. Yang pertama, jenis tanah yang sesuai untuk tanaman kacang tanah adalah jenis tanah yang gembur, bertekstur ringan dan subur. Yang kedua, derajat kesamaan tanah yang sesuai untuk dibudidayakan kacang tanah adalah pH antara 6,5. Ketiga, kekurangan air akan menyebabkan tanaman kurus, kerdil, layu, dan akhirnya mati. Air yang diperlukan tanaman berasal dari mata air atau sumber air yang ada di sekitar lokasi penanaman. Jenis bed dan apa sih ini? Dan berserasi baik atau lahan yang tidak terlalu becek dan tidak terlalu kering baik bagi pertumbuhan kacang tanah. Ketinggian tempat yang baik dan ideal untuk tanaman kacang tanah adalah pada ketinggian antara 500 meter DPL. Jenis kacang tanah tertentu dapat ditanam pada ketinggian tempat tertentu untuk dapat tumbuh optimal. Ada yang ingin bertanya? Tanya. Tentang budidaya kacang tanah. Jadi next pengetahuan laporan hasil observasinya tentang Kacang tanah. Budidaya kacang tanah. Ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi kelompok lain? Tanya-tanya. Tidak ada? Sudah paham? Baik, kami akhiri. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Nun, wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal tepuk tangan deh. Ya, Ibu beri komentar dulu ya untuk kelompok tiga ya? Ya, kelompok tiga. Di bagian ini sudah lengkap ya? Sudah kreatif dari ide pokoknya, sudah ada yang dicari media tanamnya, ketinggian tempatnya, manfaat tanaman kacang tanah, dan cara penanaman kacang tanah dan jenis tanaman kacang tanah. Jadi sudah lengkap ide pokoknya dan kesimpulannya pun sudah dirangkum jadi satu ya. Sudah mewakili dari buku pengetahuan tentang budidaya kacang tanah. Oke, kelompok selanjutnya sudah siap? Iya, boleh. Kelompoknya Ibu Supani boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dua, ya. akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Tentang apa? Budidaya? Budidaya buah manggis. Baca lah. Hasil observasi buah manggis. Manggis dengan nama Latin Garcinia maumasta L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam belukur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter.
Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal dan lebar. Pohonnya berbentuk tegak dan lurus dengan perjabangan simetris membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudus getah kuning apabila dilukai. Manggis memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Bunga betina dapat dijumpai pada pohon manggis, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil lalu mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dapat dihasilkan tanpa penyerbukan. Kelas manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan cantik bergaya dan pendek lebar. Bunga manggis berdiameter 50 cm, daun lapang 2 pasang, daun manggis 2 pasang, tebal dan berdaging. Warna hijau hingga kuning dengan pinggiran kemerah-merahan. Benang sari simpul dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai agak bulat dan beruang empat. Kepala tidak bertangkai dan buah manggis berbentuk bulat dan berbentuk kita buah mempunyai 4 dan setiap segmen mengandung 1 bakal inti disebut oleh ahli sampai 3 warna bentuk dan Kemudian, lagi sudah sampai kesimpulan? Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Kalau yang bukan buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, absces, dan demam dengan kemampuan anti peradangan atau anti inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama cyanidin, asam fenolat maupun antosianin. Ya. Udah? Termin pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok yang lain? Kelompok ini ada 4, ada yang ingin bertanya? Sudah paham tentang budidaya manggis dari deskripsi bagian, deskripsi umum dan kesimpulannya sudah ada semua? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Ya? Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, Ibu akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2 ya. Tentang penelitian pengamatan budidaya manggis pada buku pengetahuan yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Perhatikan. Sudah, Abdul duduk. Ya, ini budidaya manggis sudah ada dari awal, deskripsi umum, deskripsi bagiannya, dan kesimpulannya. Jadi setiap ini pokoknya sudah dituliskan ya di dalam karton ini. Jadi sudah lengkap ya nak? Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan.
sejenis pohon dan buahnya bernama nangka. Dalam bahasa Inggris pohon nangka berarti dan pada umumnya pohon nangka biasanya berumuran besar sekitar isi lebar dan ada yang sedang sedangkan buah batang pohon nangka berwarna besar selalu pada kira-kira mencapai 1 sampai 1 mulai daun nangka isinya ujungnya pendek ujungnya agak bulat panjangnya kira-kira 7 sampai 8 cm dan daun pohon nangka itu mudah rontok. Ya, di tempat selanjutnya. Buah pohon nangka berbentuk pada sisi luar dan dalam pot yang tumbuh dari yang tapi buahnya daging buah nangka berwarna putih keemasan. Jika masak, banyak harum dan manisnya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Dagingnya biasanya ada yang tebal, ada yang tipis. Biasanya juga daging buah tersebut ada airnya yang manis. Biji buah nangka berbentuk bulat, lonjong, dan di luar biji buah nangka tersebut terdapat kulitnya yang tipis berwarna coklat atau keputihan dan kulit tersebut keras bentuknya. Ya, selanjutnya sudah dibacakan semua kesimpulannya. Ya. Nangka sebelum dipanen biasanya berwarna kuning yang Suaranya rasanya kuat tapi ya. Ya. buahnya bisa juga dibuat keripik, jus, dan lain-lain. Biji buah nangka yang biasanya sudah matang biasanya orang Jawa merebusnya dengan air dan biji tersebut disebut tembung. Buah nangka yang belum masak biasanya juga dipakai orang Jawa untuk dibuat sayur. Di iklim tropis seperti Indonesia, nangka tumbuh dengan baik, tapi biasanya buahnya berbeda-beda jenisnya. Pohon nangka buahnya itu musiman. Kalau tidak musim nangka kita jarang mencarinya. Biasanya kalau musim nangka itu harganya murah dan kalau tidak musimnya itu mahal. Mitosnya pohon nangka itu katanya pohonnya angker, tapi kita tidak boleh mempercayai hal tersebut karena itu belum tentu benar. Deskripsi manfaat: macam-macam manfaat buah nangka: mencegah kanker, mencegah anemia, membantu memperkuat tulang, menjaga kesehatan mata dan kulit, menjaga kesehatan tiroid, membantu menurunkan tekanan darah, dapat meningkatkan energi. Kesimpulan atau saran: buah nangka adalah buah yang bisa dibuat keripik atau jus. Saran dari kami, jangan terlalu sering mengkonsumsi buah nangka karena bisa menyebabkan mah. Ya. Ya, dibuat tapi pertanyaan. Ada yang mau pakai Tanya kelompok 2 dan 3 ada yang ingin bertanya. Menanggapi? Sudah tahu semuanya tentang budidaya apa? Nangka. Ya, buah nangka. Sudah paham semua ya? sudah Nah, diakhiri. sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa?
kelompok dari kelompok 4 tentang mengamati pohon nangka. Di sini sudah lengkap ya, ada definisi umumnya tentang pohon nangka itu apa, deskripsi bagiannya, cara penanamannya dan manfaat dari buah nangka. Jadi sudah lengkap ya nak, dari keseluruhannya sudah ada ide-ide pokoknya dan kesimpulannya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan bagaimana cara merangkum teks laporan hasil observasi? Sudah paham semua? Sudah? Sudah paham? Sudah. Ibu akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat pada pembelajaran merangkum teks laporan hasil observasi dari kelompok 2? Apa yang didapat pembelajaran hari ini tentang merangkum teks laporan hasil observasi? Oh, dapat mengetahui bagaimana cara merangkum? Ya, dari buku pengetahuan ya, budidaya manggis. Yang kelompok ini, kelompok 3, apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Bagaimana? Sudah tahu cara? Apa? Sudah mengetahui apa? Budidaya kacang tanah. Kemudian sudah tahu cara membuat ide pokok dalam teks laporan hasil observasi. Kelompok ini, kelompok 4 apa? Apa yang didapat hari ini? Pembelajaran hari ini sudah bisa mengamati cara budidaya buah nangka. Jadi sudah tahu semua ya. Untuk tugas minggu depan secara individu ya, kalian harus membuat teks laporan hasil observasi di sekitar rumah. Jadi pada lingkungan rumah sendiri ya. Boleh mengobservasi tentang hewan peliharaan atau tumbuhan di sekitar rumah ya. Oke, dikumpulkannya minggu depan. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita membaca kafaratul majelis. Silakan dibacakan kafaratul majelis.